awalnya gitu kan. Oh saya maunya gitu. Kalau segi ini saya pengen dong, dia nggak bisa katanya. Saya nggak kuat kata dia. Nggak nyampe apa nggak kuat? Ya karena kalau itu kan cuma bisa satu gaya doang kan. Iya, jadi nggak nyampe. Emang benar itu Bang, nggak nyampe, nggak bisa gitu. Cuman udah keluar duluan gitu kan. Orangnya mah gede tinggi. Oh justru gede tinggi itu nggak pasti. Ya. Nggak dijamin. Justru maaf nih, yang suami yang pertama itu badannya itu tinggi tapi kurus, gede. Gini kali. Sekedar ini. Wow. Kalau yang pertama gitu. Penuh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang niri simbir atau narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah menikah muda di usia 6 tahun karena perjodohan orang tua. Tapi di sisi lain dia terpaksa, dan di sisi lain juga dia menikmati dengan apa yang terjadi. Selanjutnya gimana ceritanya lebih menarik lagi, langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Kak Lestari. Ya, Kak Lestari ini panggilannya Kak Les atau Kak Tari? Oh Tari ya, bukan Kak Les. Iya. Oke Kak Tari, terima kasih nih udah hadir di studio AJB. Jadi Kak Tari dulu itu pernah menikah muda. Tahun, berarti nggak resmi ya? Maksudnya nggak resmi secara negara ya? Iya. Nikah siri tapi berarti ya? Nikah negara. Oh. Cuman ditinggiin umurnya. Oh, dinaikin satu tahun. Iya. Okay. 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun kan ya? 18 ya baru boleh ya? 18. Oke, jadi ya akhirnya kandas dengan suami pertama, kedua, dan banyak lagi problematika kehidupan rumah tangganya ya, seperti itu. Nah ini mungkin Kak Tari bisa langsung cerita aja Kak. Iya ceritain aja semua Kak, luapkan aja ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, karena kalau udah di AJB nih pasti lebih seru. Iya. Ya. Oke, silakan Kak Tari. Jadi gini, dulu saya mau kerja, pada akhirnya saya kerja di daerah Bekasi. Kata kakak saya, kan kakak saya udah berkeluarga ya. Udah aja tinggal di rumah kakak. Kata saya enggak mendingan ngontrak aja apa ngekos. Enggak ada kan, lagi kamu masih kerja di sini gitu kan. Kata kakak maksa terus kan, ya udah ayo katanya di sementara, kata kakak saya. Kata kakak saya ya udahlah, kata saya tuh langsung mau aja kan. Yang penting saya nunggu dulu ada duit baru saya ngekos lagi gitu. Nah, dulu itu saya belum tahu daerah Bekasi gitu kan. Ya udah saya ngontrak juga, saya nggak ada duit. Tapi ya udahlah, terpaksa saya ikut sama kakak saya. Nah, singkat ceritanya kakak saya karena udah berkeluarga, udah punya anak gitu. Saya takut nanti salah paham apa gimana kan gitu. Saya dulu juga belum tahu apa-apa kan. Masih umur 16 tahun. Tahun 2004 kali ya. Dulu itu. Nah, saya udah tinggal di rumah kakak saya. Pada akhirnya soal kakak ipar saya nih gitu.
Nah kakak ipar saya ini kok gerak-geriknya lain gitu. Cuman saya sudah curiga awalnya kan. Ya udahlah, nggak saya pikirin itu gitu. Setiap kakak saya keluar, dia kan kerjanya di bantu-bantu orang gitu. Setiap ada saya di rumah, dia ngegodain saya. Maksudnya apa ini orang gitu kan? Nah lama-lama dia tangan saya gitu. Kenapa sih kak? Kalau saya kan manggilnya AA gitu kan. Kenapa sih A gitu? Nggak kenapa-napa cenah. Ngeliatin saya mulu gitu. Kalau saya mandi diliatin gitu. Tiba-tiba saya tuh mau tidur tuh. Dia mau kata saya, aku tuh cenah suka sama kamu. Kok kayak gitu kata saya. Maksudnya apa ya kak gitu? Kakak ini kan kakak ipar saya gitu. Nggak boleh gitu loh gitu. Enggak, emang kenapa? Nah, kalau saya suka sama kamu gitu. Nggak mau saya kayak gitu kan. Dia udah gitu. Udah. Ya ampun, Bang, kata saya. Ini orang, saya kan takut dong. Saya kan masih gadis dulu kan. Masih belum tahu apa-apa saat itu, mana saya juga baru mau kerja di situ. Tiba-tiba kakak ipar saya udah nggak bikin begitulah kan. Awas ya, kamu ngapain kayak gitu, aku bilang. Kata dia, aku nggak ngapa-ngapain katanya, aku suka sama kamu. Tapi dia dalam gitu. Saya kan mau teriak, saya tadi apain orang gimana gitu. Udah pada akhirnya saya takut dong, kalau nggak kamu macam-macam kata saya teriak nih gitu. Tapi dia tetap mulu pokoknya saya pengen dapetin kamu katanya gitu. Saya takut dong. Nah di situ gimana nih caranya saya mau keluar dari rumah kakak saya, sementara saya juga masih baru kerja di situ. Ya udah akhirnya saya besoknya kabur tuh karena malam jam 10 saya mau kabur daripada saya nanti dia apain dia lagi. Ketemulah sama calon suami saya yang ini di perjalanan itu. Dia bawa mobil truk gitu. Bang tolong bang gitu. Kenapa Dek katanya, boleh saya minta tolong nggak anterin saya? Emang mau kemana? Saya bingung, saya ini udah malam mau kemana ya? Ya udah katanya naik aja naik mobil saya kan gitu. Saya juga saat itu nggak ada kepikiran apa gimana, takutnya kenapa dia kan, takutnya dia jahat apa gitu. Ini enggak, ya udah saya naik aja. Nah emang ke sana pulangnya kemana? Ke Cianjur. Ke Cianjur. Udah gini aja deh, kamu mendingan ikut saya. Tapi saya punya adik nih, adiknya punya pacar katanya gitu. Kamu di situ aja, ntar besok pagi saya anterin ke Cianjur. Oh gitu ya. Pada akhirnya saya ya udahlah, saya nginep dulu tuh paginya. Nah si laki-laki itu datang lagi dijemput saya kan. Ya udah saya dianterin ke kampung saya itu ke Cianjur. Pada saat itu saya dianterin, kata ibu saya, kamu itu siapa dibawa ya? Itu biasa nggak tahu mah, itu nggak tahu siapa, nggak kenal itu juga dikenal di jalan. Tapi saya nggak ngomong ada kejadian itu yang di rumah kakak ipar saya. Saya pulang aja dulu. Oh ya udah tuh kata ibu saya. Kata ibu saya, oh udahlah Dek, mending kamu nikah katanya. Kayaknya itu dia baik. Apaan sih Bu gitu kan. Saya belum pengen nikah. Soalnya kan saya masih umur 16 tahun gitu. Udah biarin aja, ibu aja masih dulu nikah muda katanya gitu. Nah singkat ceritanya si diem-diem si laki-laki itu ngomong ke ibu. Entah dia mau nikahin, ngelamar apa gimana. Kata ibu saya, udah kamu menikah aja katanya, Pak ini dia baik kok. Nggak mau Bu, saya tetap nggak mau. Nah
dia diem-diem nggak tahu kenapa ibu saya mungkin janjian kali kan di bawa lamaran gitu. Akhirnya lah kok tiba-tiba saya dilamar gitu. Nah saya dilamar itu saat itu cuman dulu tuh berapa ya, 1,5 juta saya dilamar. Sama si supir ini ya? Si supir ini bawa uang 1,5 juta. Itu mungkin kakak ibu saya itu apa namanya diem-diem kali gitu kan, karena udah suka kali sama ibu apa biar di istilahnya kayak saya tuh kayak dijodohin ibu saya itu biar mau gitu. Nah saya tiba-tiba mana saya dikasih duitnya recehan lagi 5.000-an. Dilamar itu 5.000-an itu bener Bang. Kata saya, 5.000-an dulu kan namanya 5.000. Ya udahlah, saya mau nggak saya nangis lah. Mau nggak mau ikutin aja apa ibu saya, kata saya itu. Cuma gara-gara ini awalnya kan, ya udah saya nikah. Nah saya nikah sama dia. Kata saya ke saudara saya itu bilang katanya nanti jam 8 malam bagusnya kalau orang Sunda kan gitu. Ya udah. Nah saya kan siangnya itu di orang kampung itu biasa didangdanin gitu kan. Orang-orang mau pada datang ke undangan, mana lakinya yang belum ada, nggak apa-apa kata saya kalau belum nggak jadi juga gitu kan. Saya juga belum siap awalnya kan. Udah gitu menikahlah kan. Datang tuh si calon suami saya ini ke rumah. Jam berapa? Udah jam 9 malam tuh. Katanya kok malam banget. Gimana mau ininya ucap kabul kan gitu. Nah ucap kabulnya itu jam 9 berapa gitu waktu itu. Menikah mana hujan. Mana orangnya banyak, ada 2 truk. Orang kampung tuh tahu sendiri Bang. Nikahannya itu kata saya tuh, benar-benar saya mau tadinya udah nggak mau jadi gitu awalnya, udah namanya nggak ada rasa cinta gimana sih. Karena ini juga gara-gara ibu, ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Singkat ceritanya udah tuh sah karena emang nikah ada bukunya juga ada saat itu. Nah udah gitu saya kan nggak tahu tuh, kata ibu saya udah tuh kamu sama suami kamu. Ya saya nggak mau dong, nggak mau gitu. Belum jangan kayak gitu, kamu kan udah jadi suami istri katanya, ntar dosa loh gitu katanya. Nggak mau gitu. Awalnya saya nggak mau, tetap saya kekeh nggak mau. Nah mungkin karena dia udah udah penasaran kali ya. Udah ada sekian 2 minggu lah saya udah menikah sama dia itu. Belum diapa-apain tuh. Nah akhirnya saya kata orang tua diajarin, kasih tahu lah nggak boleh gitu katanya. Ntar kamu dosa lah gitu dibilangnya. Ya udahlah saya takut dong. Awalnya saya kan juga keras kepala kan saya. Nah udah gitu saya langsung sama dia kan ceritanya. Kan loh kok aku marah. Sentuh doang itu. Langsung di gitu kan. Oke, sama rudalnya. Loh kok aku kayak gini gitu. Kata dia, ya kan kamu benar katanya gitu. Nah akhirnya sama dia, kok enak juga ya kata saya. Awalnya sakit, kedua lagi kok kayak sekihan gitu. Tapi saya nggak suka sama orangnya gitu. Tapi saya tapi enak gitu kan. Ya nama dia kan gitu. Ini saya semua pokoknya semua saya banget saat itu kan. Nah udah kata dia, kamu ini saya gitu, gitu punya dia. Kata saya nggak mau nggak biasa kan gitu. Cuma saya juga nggak ada rasa namanya sayang cinta gitu sama dia, enggak gitu. Malahan ya udahlah saya mau aja gitu kan ngikutin.
gitu. Nah, singkat ceritanya, saya belum pengen punya anak dong. Saya nggak tahu yang namanya KB, apalagi spiral, belum tahu saat itu. Terus saya udah udah ada 10 bulan kali rumah tangga sama dia tuh. Nah, udah saya sama dia, kan dia lumayan lah kan, gede gitu kan. Segimana tuh? Ada lah kali ya segitu. Gede banget dong. Pokoknya gede banget ya, gitu. Cuma saya merasa kesalahan emang jujur. Soalnya saya takut dong. Cuman satu saya nggak ada rasa, walaupun saya udah ada anak, tapi maksudnya udah lagi dalam kandungan itu, tetap saya nggak ada rasa cintanya sama dia, belum terbuka kali ya, mungkin karena saya masih kecil apa gimana ya, belum dewasa kali saat itu. Nah, saya belum menikmatin itu, tapi menikmatin kalau masalah gitu. Ya udah, dia setiap dia mau tuh udah berdiri, ayolah katanya, saya nggak mau. Nah, saya pas sama dia itu nggak tahu kenapa, kan dia tuh gitu tuh. Saya saya nggak suka laki-laki gitu, apalagi nggak pernah sholat kan gitu saat itu. Tapi kalau soal pengen sih, ayo mah ngajakin gitu, saya nggak mau. Tetap saya nggak mau, sampai saya dibawa sama dia nih. Setelah saya nggak mau lagi dengan dia, akhirnya saya langsung pengen gimana cara saya mau kabur deh dari dia. Kata orang-orang nggak boleh kan, kamu nikah resmi katanya gitu. Terus gimana? Ya udahlah kita cerai aja. Saya ngomong baik-baik ke dia, tapi dia nggak mau, saya tetap nggak mau katanya gitu. Nah, ya habis gimana, saya udah nggak mau lagi sama kamu, nggak apa-apa, saya punya anak, udah masih kecil juga saat itu. Saya kata dia, diancam-ancam lah, akhirnya dia katanya udah sering pergi ke tempat-tempat orang pintar katanya kan gitu, supaya saya luluh. Saya tetap aja saya nggak mau saat itu. Nah, saya lahir tuh, udah lahir, kuat emang, nggak sampai 7 bulan kali saya nggak bergituan sama dia. Nah, awal pulanya karena gara-gara saya nggak ada rasa, ya itu dia Bang, yang namanya nggak cinta ya. Berarti saya menikah sama dia 1,5 tahun, udah lahir anak saya. Udah lahir anak saya belum 2 tahun kalau nggak salah, belum ada 1 tahun 4 bulan kalau nggak salah, saya tinggalin dia. Nah, saya orang belum diceraiin sama dia, belum diceraiin. Saya pokoknya gimana nih biar kamu tuh, kata orang tua, kamu tuh nggak boleh gitu katanya. Ya habis gimana kalau namanya nggak suka sama dia, gimana lagi gitu. Ya sayanya yang berontak gitu. Akhirnya saya kabur sih supaya bisa ceraiin saya, tapi tetap dia nggak ceraiin, digantung. Akhirnya saya digantung 1 tahun, udah digantung 1 tahun, akhirnya dia terimalah perceraian sama saya. Saya dari tahun 2010 sampai 2015. Pada akhirnya gitu kan, udahan sama yang suami pertama. Nah, dengan saya berjalanan itu udah ada 5 tahun berarti kan saya sendiri. Berarti umur saya saat itu ada 20-an ya? Ya, 21, 22. 21. Nah, saya udah mulai mikir tuh. Iya ya, sementara kayak orang kesepian juga ya, kata orang tua. Lu kapan kamu nikah? Orang tua dulu kan gitu. Suruh cepet-cepet nikah, emangnya aku apaan kan gitu, kayak cepet-cepet nikah. Sementara saya juga belum ada kepikiran saat itu. Nah, kata barenglah sama teman saya
kamu daripada jomblo katanya, mending buka aplikasi deh gitu. Aplikasi apaan sih? Ya itu aplikasinya Omi gitu ya. Aplikasi itu saya lihat, emangnya bener kalau di sini ada laki-laki yang mau benar? Iya katanya, banyak di situ, lihat aja katanya. Saya lihat, nah ada nih nyangkut sama, nah udah ada laki-laki, aku kira kenalan lah ceritanya di daerah Cibubur. Orangnya kok pendiam, kata saya. Pendiam, ini nih yang saya suka, pendiam tapi ibadahnya juga gitu kan. Nah saya sih nggak ngelihat orang gantengnya sih, enggak. Tadi emang orangnya ganteng, putih bersih lah gitu. Nah saya bilang, kamu kayak ada masalah? Nggak ada masalah, kata dia gitu. Oh ya udah. Nah saya kenalan, udah sama dia, cerita saya tenang lah, merasa oh ya udahlah, berarti ini kali jodoh saya gitu. Udah saya saat itu saya kan ngekos di daerah Cibubur. Nah kebetulan dia tinggal di Bekasi, MM2 2100 kalau nggak salah dia tinggalnya. Dia main tuh ke Cibubur, nginep gitu. Nah kok udah setelah dia nginep, saya nggak, saat itu nggak ada pikiran oh itu nanti dosa gitu kan. Enggak, malah saya lagi sama dia diapain sama dia. Karena gitu. Udah lama nggak ngerasain gitu kan, karena nggak ngerasain seperti itu lagi. Ya udah, akhirnya saya ya udah kalau kamu mau serius kita nikah. Baru 2 minggu tuh kenal sama dia tuh, sama suami yang kedua ini. Karena akhirnya ya udah kalau memang mau, saya ada duit 2 juta katanya, kamu mau? Ya udah saya mau gitu, kalau yang penting kamu mau tanggung jawab kan gitu. Akhirnya dibawa nikah, tapi nikah bawah tangan. Nikah siri. Saya mau nikah siri sama dia. Akhirnya saya nikah, saya belum tahu keluarganya tuh si suami yang kedua ini. Dia kok belum tahu keluarganya, tapi saya mau aja sama dia. Tapi udahlah, nggak masalah. Dia apa, nanti kata teman tuh, nanti takutnya dia punya istri lagi, kata. Yang enggak punya istri, katanya nggak punya istri, dia duda katanya gitu. Nah pada akhirnya saya menikah lah, karena saya nyaman gitu. Tadinya udah nyaman, soal gitu, soal dia malah lebih kecil ini mah gitu kan. Udah yang pertama lebih kecil ini. Yang ini kecil gitu kan. Ini nyesel dong, enggak? Kalau dibilang nyesel enggak sih gitu. Cuman saya rumah tangga lah sama dia. Udah awalnya sih kalau soal saya puas awalnya gitu kan. Saya maunya gitu. Kalau segi ini saya pengen dong, dia nggak bisa katanya. Saya nggak kuat, kata dia. Nggak nyampe apa nggak kuat? Kuat. Ya karena kalau yang kecil kan cuma bisa satu doang kan. Iya, jadi nggak nyampe. Emang benar itu bang, nggak nyampe, nggak bisa gitu. Oke. Akhirnya udah nggak nyampe. Saya doang ya saya. Lalu saya nggak pernah ngerasakan keluar gitu. Nggak pernah keluar ya. Kalau soal setiap saya pakai tangan. Sampai saya beli ini alat bang. Apa? Beli alat cowok. Iya. Sampai segitu ya udahlah, saya beli itu kan. Itu harga waktu itu belinya di tukang jamu. Jamu jalan itu. Iya tahu. Ada tuh, kalau mau nih sana katanya. Ya udah saya beli tuh. Harganya tuh 150.000 kan. Oh yang berarti cuma ini aja ya, bukan yang getar ya? Iya. Oh yang getar. Oh lah murah. Nah saya kan menikah sama dia lumayan tuh. Hampir 6 tahun sama yang kedua itu. Sampai
karena saya merasa rumah tangga saya ya udahlah, saya lebih baik saya nggak mau gagal lagi gitu kan. Udah saya pengen fokus awalnya gitu. Tapi soal ini yang kurang, pengen cuman udah keluar duluan gitu kan. Oke, udah kecil. Udah kecil. Orangnya mah aduh Mas. Ya orangnya mah gede, tinggi. Maaf nih, orangnya tinggi, Bang. Oh, justru gede tinggi itu enggak pasti. Enggak dijamin. Justru maaf nih, yang suami yang pertama itu badannya itu tinggi tapi kurus. Ini kali. Kalau ini, wow. Kalau yang pertama gitu. Penuh dong. Iya. Nah, ya kalau suami yang berdua ini dalam gimana ya? Gak nyampe kali ya. Kecilnya, pokoknya kecil. Ada ini kayak apa? Lilin ini enggak? Justru itu enggak ada kesaannya sama saya. Cuman kata saya, udahlah, saya yang penting nyaman sama dia gitu kan. Udah nyaman kan, dia ibadahnya bagus gitu kan. Tapi setiap saya mau bangun ya kita pulang, nggak ntar katanya nanti tunggu 1 bulan. Emang ada ya Bang 1 bulan katanya baru berdiri lagi? Kan nggak mungkin gitu. Nah setiap saya pengen begitu, ya udah dia terpaksa mungkin kan keluar cepet banget kayak orang jajan terus cuma numpang ngelain doang. Kayak gitu. Coba ngikutin pengenin kagak bisa karena gaya itu bilang nggak nyampe satu gitu. udah gini berusaha nggak bisa nyampe, gitu. Saya nanya nih sama orang-orang, kamu kalau di istri sama suami berapa? Saya mah tiap hari coba bahkan katanya gitu. Masa sih kok laki gua, tapi saya nggak ngomong dalam hati buat pribadi gitu, nggak. Dipikir-pikir iya juga kan, itu kan kebutuhan. Masa saya istri aja nunggu katanya 1 bulan dulu, bahkan 3 bulan Bang. Tapi dia nggak, maksudnya dia kerja. Katanya dia bilang kerjanya cuma duduk sih, duduk di pabrik juga sih, dia pabrik. Saya ngajak kan sebagai istri, hayulah kita mau, dia nggak mau, tetap aja. Ya udah, akhirnya saya supaya dia bangun saya giniin gitu kan. Saya bangun, tapi ya bangun ya itu nggak lama kan. Udahlah, saya lama-lama kayak gini saya nggak kuat juga kan. Tapi anehnya saya kan punya anak juga gitu, karena gara-garanya saya tadinya di KB saya lepas, nggak pernah ituin. Itu anehnya. Ya udah, saya akhirnya udah 4 tahun rumah tangga. Setelah itu punya anak. Bahkan saya nggak pernah lagi begituin lagi sama dia. Udah punya anak juga nggak pernah begitu. Kata dia, bilang katanya saya tuh nggak tahu, katanya nggak bilang gitu. Pada akhirnya saya nggak tahan juga rumah tangga sama dia. Pada akhirnya saya memutuskan lah, saya cerai sama dia. Setelah udah 6 tahun, padahal anak saya masih kecil, sama 1,5 tahun. Mau 1 tahun setengah saat itu anak saya. Saya cerai karena kan nikah siri mah nggak ada kayak nikah yang sebelumnya kan gitu. Akhirnya nikah udah saya pisah, udah kata orang tua mah katanya kalau nikah siri mah bebas gitu katanya. Udahlah, akhirnya saya tinggalin. Untuk ketiga nanya ceritanya. Tapi ini bukan suami. Gitu. Kakek-kakek ini saya temuin, kakek-kakek udah tua, udah ada usianya mau 70. Kenalan, ya udah, awal kenalannya itu dikenalin temen awalnya. Nah, awalnya saya itu pengen cari kerjaan, Bang. Cari kerja apa aja lah, saya yang penting bisa buat
ada kemasukan buat anak-anak saya kayak gitu. Oh ya udah kamu temuin dulu sama si abang ini katanya. Ya udah saya ketemuin tuh. Ya itu yang kakek-kakek itu. Oh pakai orang jas, pakai jas kayak gitu, rapi lah gitu. Rapi juga nih orang. Tahu-taunya dia suka sama saya, ngajak jalan, makan awalnya kan gitu. Sama si om-om ini ceritanya. Nah si ceritanya mau nggak ketemuan saya lagi? Saya kan udah janda lah, namanya janda kan udah ada kali ya 2 tahun. Udah yang nomor kedua ini yang saya udah cerai itu udah 2 tahun. Ketemu lagi sama si kakek-kakek ini. Kali saya pikir mungkin ini kali yang mau saya nggak apa-apa dah sama kakek-kakek, yang penting dia nyenangin saya awalnya gitu kan. Namanya saya mau dong hubungan tuh sama si kakek ini. Iya saya dibawa ceritanya kan, dibawa umur punya berapa? dia 70 tahun. 70 tahun. Tapi orang kita. Ya udah saat itu saya juga nggak kepikiran namanya udahlah, yang penting dia mau sama saya bisa menafkahin, ngasih buat saya gitu kan tadinya. Banget gitu. Nih orang gitu katanya. Nah itu kalau misalkan udah setua gitu, itu keriput juga nggak sih? Nggak keriput. Sama aja bentuknya. Sama aja bentuknya. Justru mulus gitu. Karena dia mungkin berduit kali ya, bapak-bapaknya. Dirawat ya. Udah dirawat kali. Emang apa namanya tuh? Juga saya kan banget. Nah dia juga baik gitu, suka ngasih gitu dalam hal keuangan, ngasih ke saya saat itu. Kalau setiap saya ketemuan hubungan lagi sama dia, kalau dia pengen ya udah saya ngerasain, cuman dia pengen katanya saya nggak ngizinin, saya nggak mau kalau itu gitu ya, nggak mau kebeli gitu. Kalau mau yang itu aja gitu. Akhirnya sama justru saya dibandingin lebih yang itu, yang kakek-kakek ini udah usia mau 70 tahun. Dia kan punya istri ya. Istrinya nggak bisa dibuin karena katanya suka genjang-genjang si istrinya. Nah pada akhirnya saya berjalan terus tuh sama dia. Bahkan saya ketemu begitu lagi, setiap mau ketemu tuh begitu gitu. Udah nggak apa-apa kalau memang awalnya saya tadi udah enggak kan, karena udah enak lah gitu, udah ngerasain dia. Cuman ya itu saya selalu sih udah saya takutnya itu kayak namanya udah tua, ketemu apa lagi gitu kan. Tapi kuat gitu, kuat. Nah gara-garanya saya udah pikir-pikir, karena kan dia non muslim. Dia non muslim. Udahlah, saya daripada saya diterusin. Dia juga pengen nikah, ayo kita nikah, katanya. Nggak mau sayanya, karena dia non muslim, karena dia juga punya istri. Saya takut dong kalau iya. Cuman kata si orang bilang, dia kan katanya sering inin orang tapi sering jajan, katanya kata orang mah. Tapi kalau ketemu saya nggak mau lagi, katanya sama orang lain, katanya gitu. Cuma saya dipikir-pikir lagi, udahlah, saya nggak mau terusin lagi saat itu. Saya nggak mau terusin lagi. Pada akhirnya ya udah saya menemukan tuh berondong. Karena dia udah punya pacar, karena kan di bawah saya kan gitu. Nah setelah saya udah berhubungan sama dia, ya udah saya karena dia udah punya pacar, udah saya saat itu udahlah, mending saya fokus ke anak-anak saya aja. Sampai di situ aja sih, Pak. Saya nggak mau lagi mengenal lagi itu laki-laki dulu saat ini. Udah. Jadi udah dari sekian, dari empat laki-laki ya, dari 4 laki-laki ini udah selesai, dan akhirnya Kak Tari sendiri memilih untuk ya udah deh gue ngelupain dulu tentang
dunia ya. Gue lebih fokus untuk mengurus anak dulu gitu. Iya. Nah, tapi si yang terakhir nih, si kakek-kakek ini berarti kalau udah 70 tahun yang udah kakek-kakek banget dong. Udah kakek-kakek banget. Nah, tapi kenapa waktu itu kayak bapak saya 78 ya? Iya. 78. Berarti tua banget. Dia tapi dia ini apa namanya? Masih seger. Masih seger, terus uangnya juga banyak. Bahkan apapun saya mau dibeliin sama dia. Oh, bos lah ceritanya ya. Iya, katanya si bos bilangnya. Kalau soal luar biasa. Luar biasa ya, apa namanya, cukup untuk Kak Tari sendiri. Iya. Dari yang, nah ini perbedaannya kalau yang pertama sama yang terakhir ini, yang sama kakek-kakek, bagusan mana, enakan mana? Kan sama-sama. Ya sama yang itu kakek-kakek kalau saya ini. Oh, sama kakek-kakek justru Jujur. ya. Berarti boleh dibilang Kak Tari ini sukanya lebih ke ini ya? Ketua. Ke yang tua ya? Oh. Iya, anehnya gitu, nggak tahu kenapa. Jadi ya beda-beda sih selera orang ya. Iya. Orang itu ada yang sukanya sama yang daun muda, ada yang sukanya yang lebih tua gitu. Betul. Berarti kayak kalau saya lihat Kak Tari ini sukanya itu yang lebih ke yang tua. Tua, iya. Apa yang dicari kalau untuk yang tua gitu? Ya karena satu dia pengertian. Yang kedua kalau soal dia lebih pengalaman. Pengalaman sama benar-benar banget sama yang tua ini. Gitu. Tapi kan hanya ini ya, maksudnya nggak menikah kan kalau sama si kakek ini? Nggak menikah. Cuma pelajaran aja ya, daripada nganggur ya kering gitu kan. Ya udah. Iya benar. Iya gitu. Makanya kata saya udahlah, mendingan saya hidup sendiri lagi aja dulu. Kalau yang suami kedua itu memang dia kalau sampai nggak begitu malahan. Karena kecil itu. Tapi anehnya kok bisa punya anak gitu. Tapi nembak. Iya. Iya banget. Iya, tapi orangnya tinggi, besar. Jadi berarti ya memang ya manusia itu memang ada dua ya. Dia memikirkan masa depan dan memikirkan yang itu juga ya, kebutuhan biologis ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan biologisnya nggak terpenuhi, minimal ada yang dipenuhi nih dari sisi keuangannya, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya dari sisi keuangannya pas-pasan, seenggaknya yang gede gitu. Jadi kalau misalkan ini udah lo kerjanya udah gajinya kecil, juga kecil ya, apa yang mau didapat kayak gitu ya menurut Kak Tari. Akhirnya Kak Tari dan akhirnya memilih untuk berpisah. Tapi alasannya itu aja. Alasannya apa namanya minta cerai itu karena alasannya berhubungan nggak pemenuhi sama itu juga sih, nafkah juga. Oke. Nah tapi Kak Tari ini udah berarti lepas dari hidup menjanda ini udah berapa lama? Ini sekarang 2 tahun. 2 tahun. Berarti kegiatan sehari-hari apa nih? Kegiatan sehari-hari saya sebagai marketing aja. Oh, marketing. Kartu kredit. Kartu kredit. Oke, berarti kalau mau bikin kartu kredit bisa ya di kantor ya. Iya. Terus sorry nih Kak Tari, setelah kejadian itu kan yang waktu awal tadi Kak Tari tinggal di rumah kakak ya, ada kakak iparnya juga gitu. Nah setelah itu Kak Tari menikah. Pada saat Kak Tari menikah itu si kakak ipar ini datang nggak nih? Kakak
Kakak taruh sama Dia kakak justru ipar. nggak datang. Ah, tapi kakak kandungnya sendiri tahu. Dia tahu, cuman nggak percaya gitu. Udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu, cuman nggak percaya. Tapi masih sampai sekarang masih berhubungan baik. Masih. Cuman kalau sampai sekarang biasa-biasa aja. Paling kalau saya ketemu nih, ya udah nggak banyak tanya, karena dia juga mungkin tahu kali ya. Tadinya udah mau macam-macam ke saya gitu awalnya. Dulu yang namanya dia juga merasa ditolak kali sama saya. Kalau saat ini udah didiemin aja. Kalau saya masing-masing gitu. Bahkan lu gua gitu. Iya. Tapi memang ya, jangan kalau misalkan kejadiannya seperti itu, punya kakak nih, misalnya Kak Tari punya kakak cewek, dia udah berkeluarga, terus kita tumpangin nih di situ, lebih baik sih jangan ya. Memang peraturannya itu dalam apa ya? Bukan dalam hukum sih ya. Peraturan dalam kekeluargaan atau apa itu emang nggak boleh, nggak diperbolehkan gitu. Ada ikut kakak kandung yang cewek, dia punya suami, yaitu menjaga, kayak ada filmnya Ipar Adalah Maut lah, kejadiannya seperti itu. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Kayak misalkan saya nih punya kakak kandung cowok, kakak kandung cowok saya udah menikah sama istrinya. Saya tinggal di rumah dia. Sewaktu-waktu kan kakak kandung saya yang cowok ini kerja, otomatis saya tinggal berdua sama si kakak ipar. Jadi kan nanti malah ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Lebih baik kita, kalau emang kejadiannya seperti itu, kita lebih baik ya ngekos lah, atau mungkin tinggal sama kakak yang gendernya sama lah, sama-sama cewek, tapi dia belum menikah. Iya, harusnya bisa gitu. Ya. Lebih baik kos. Iya, makanya saya ya orang tua sih belum tahu sampai saat ini kelakuannya dia kayak gitu. Kalau sebenarnya dia juga sampai saat ini, kalau apalagi saya kan udah janda nih. Kayak merasa senang aja gitu kelihatannya. Dia tuh senang, tapi dalam hati dia nggak mungkin diinin lagi kali gitu. Saya dulu kan sampai saya tuh punya dia, kepunyaannya dia saya tuh pakai kaki. Kamu tuh kakak ipar saya, jangan kurang ajar loh gitu awalnya. Mungkin malah saya inget kali dulu, sampai sekarang nggak pernah nanya juga, hanya biasa aja gitu. Nggak. Kalau orang-orang mah kan akrab gitu ya sama kakak ipar, bagaimana? Enggak. Kalau ini enggak. Tapi anak ikut Kak Tari semua? Sama saya dua-duanya. Tapi bapaknya nafkahin? Sama sekali nggak pernah. Dua-duanya enggak? Nggak pernah. Oh, tapi pernah ketemu? Lebaran kemarin terakhir anak pertama. Itu pun saya yang izinkan. Udah aja, kalau kamu mau ketemu bapak kamu sekarang udah gede, ibu bolehin gitu. Karena anak saya nggak mau. Ngapain sih mah, nggak mau tadinya. Tapi ya udah saya paksa, ya udah ke rumahnya lebaran kemarin. Baru ketemu. Dari usia 1 tahun 4 bulan baru ketemu, sekarang udah 17 tahun. Itu tanpa dinafkahi sama sekali? Sama sekali. Saya sendiri, Pak. Saya sendiri yang tanggung jawab. Sekarang kan anak saya SMK ya. Oh, gila ya. Ya, ditega ya orang tua kayak gitu ya. Nah, anak-anakku yang kecil juga sama. Itu juga nggak dinafkahin? Iya. Tapi yang kecil ini udah umur berapa sekarang? Udah mau 7 tahun. Belum pernah ketemu juga sama bapaknya? Belum pernah. Ini nggak kontak-kontak. Ini gimana nih? Maksudnya
Kak Tari menghindar atau ada kan orang yang kalau bercerai itu kan putus semua tali silaturahmi ya, putus kontak, diblokir atau segala macamnya. Nah ini Putus menghindari nggak? nggak menghindari, putus kontak padahal keluarganya ada. Saya bilang ini anaknya mau sekolah gitu kan. Kalau orang saya kan Islam ya, anaknya mau belum disunat kata saya gitu. Tolong sampaikan ya, ini nggak sama sekali sampaikan kali apa keluarganya. Sampai sekarang makanya saya berjuang sampai sekarang gitu, berjuang buat anak-anak. Iya. Sebenarnya nggak ada sih ya namanya mantan anak itu nggak ada. Ya walaupun hubungan kurang baik sama istri sama suami, kalaupun punya anak ya kita tetap harus memperhatikan anak, pendidikannya, kesehatannya, semuanya. Dan Bapak nggak bisa putus begitu aja tentang tanggung jawab dia sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya. Kalau ya ada ya, apalagi sampai berapa? 17 tahun baru ketemu. Iya. 16 tahun ya. Iya. Gimana itu perasaan anaknya waktu pertama kali ketemu? Ya katanya sih, kata anak saya langsung peluk, mungkin dari umur segini sampai sekarang. Ya anak saya juga biasa aja karena mungkin dia selama ini kemana kan gitu. So, anak saya itu tahu perjalanan hidup saya sampai saya emang saya ini saya sendiri yang salah gitu, yang mau saya cerai gitu. Tapi kan suami saya kan gara-gara ya itu dia tadinya jarang pulang. Oke deh. Berat ya sebenarnya perjalanan Kak Tari ini ya, menghidupi kedua anaknya tanpa ada seorang suami yang ikut berperan dalam membesarkan anak-anaknya, mencari nafkah sendiri. Tapi alhamdulillah anak sekolah semua kan. Alhamdulillah. Yang ini nanti mau SD yang kedua. Masya Allah ya. Perjuangan Kak ya, seorang Kartini, seorang wanita. Iya. Salut sih Kak buat perjuangan Kak Tari ya. Oke, semoga dilancarkan selalu rezekinya, Amin. semuanya pokoknya yang baik-baik aja buat Amin. Kak Tari. Dan mungkin nanti mendapatkan calon suami juga kalau emang mau menikah lagi ya, semoga mendapatkan calon suami yang baik, yang bisa mengasihi Kak Tari dan anak-anak juga pastinya. Amin. Dari sini Kak Tari ada yang mau Kak Tari sampaikan lagi atau pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah, kalau ada silakan. Gak ada. Gak ada ya? Iya. Oke, kalau gitu Kak Tari, terima kasih sekali lagi buat waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Tari dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id atau bisa juga menghubungi ke nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Tari, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Kak Tari dan keluarga di rumah ya. Amin. Oke, sampai jumpa.